Om Swastiastu. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang analisis pengkreditan. Perkenalkan, nama saya Arjun Wahyu Mahendra, NPM 1833121236. Baik, saya akan memulai dari arti penting kredit. Kredit diambil dari bahasa Yunani, yaitu sedere, yang artinya kepercayaan akan kebenaran, atau credo, yang berarti saya percaya. Jadi, kredit adalah pemberian penggunaan suatu uang atau barang kepada orang lain di waktu tertentu dengan jaminan atau tidak dengan jaminan, dengan pemberian jasa atau bunga atau tanpa bunga. Sedangkan menurut Undang-Undang Perbankan RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan menjelaskan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Secara ringkas, kredit merupakan fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha meminjam uang untuk membeli produk dan membayarnya kembali dalam jangka waktu tertentu yang sudah disepakati dengan bunga atau tanpa bunga, dengan cara kredit atau sebagainya. Dan kredit biasanya disediakan oleh bank umum, konvensional, BPR, dan Pegadaian. Pengertian kredit menurut para ahli. Yang pertama, Anwar. Menurut Anwar mengungkapkan bahwa kredit ialah suatu pemberian prestasi atau jasa dari pihak yang satu kepada pihak lain, dan prestasinya akan dikembalikan lagi dalam jangka waktu tertentu dan uang sebagai kontrasepsinya atau balas jasa. Yang kedua dari Hasibuan. Menurut Hasibuan mengungkapkan bahwa kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar bersama bunganya oleh si peminjam, seperti perjanjian yang sudah disepakati bersama. Lalu Kasmir. Menurut Kasmir mengatakan bahwa kredit ialah suatu pembiayaan yang bisa berupa uang ataupun tagihan lainnya, bisa ditukar dengan uang. Yang terakhir menurut Henry Dunning. Menurut Henry Dunning mengungkapkan bahwa kredit ialah saat yang dimana seseorang memberikan suatu jasa atas perjanjian untuk pembayarannya. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Luputu Dewi Eka Sarisada, NPM 18331213335. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis kredit berdasarkan pengelompokannya. Yang pertama itu jenis-jenis kredit berdasarkan pengelompokannya berdasarkan kegunaan. Jadi berdasarkan kegunaan ini juga dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama kredit modal sendiri, di mana kredit ini digunakan untuk seseorang dalam membuka usaha ataupun dalam memperluas usahanya. Jadi kredit ini tuh bersifat produktif karena kredit ini tuh dapat menghasilkan keuntungan. Terus yang kedua itu adalah kredit investasi, di mana kredit ini tuh digunakan untuk berinvestasi. Contohnya seperti investasi emas bersertifikat pada Pegadaian. Terus yang ketiga itu adalah kredit konsumtif, di mana kredit ini tuh digunakan oleh seseorang untuk kebutuhan pribadinya. Nah, contohnya itu seperti membeli mobil ataupun membeli alat-alat elektronik seperti begitu. Lalu yang kedua, jenis yang kedua itu berdasarkan jangka waktu pengembaliannya. Dan jenis ini juga dapat lagi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama kredit jangka pendek, di mana biasanya digunakan untuk kegiatan yang dapat menghasilkan keuntungan dalam waktu singkat. Contohnya seperti kredit pertanian, karena kredit ini tuh batas pengembaliannya kurang dari 1 tahun. Lalu yang kedua itu adalah kredit jangka menengah, di mana batas waktu pengembaliannya itu hingga 3 tahun. Terus contohnya itu seperti biasanya digunakan atau dipilih jenis kredit ini tuh oleh UKM yang meminjam dana itu kurang dari 100 juta. Terus yang ketiga itu jenis kredit jangka panjang, di mana batas pengembaliannya itu hingga 5 tahun. Dan
orang yang biasanya meminjam itu biasanya memiliki usaha industri, atau orang yang sedang membeli rumah ataupun membeli kendaraan. Lalu jenis kredit yang ketiga itu berdasarkan dengan cara pemberian. Dan cara pemberian ini dapat dibagi menjadi 3 kelompok juga. Yang pertama itu kredit accept, di mana kredit ini tuh diberikan oleh bank. Dan jenis kredit ini juga yang paling umum digunakan oleh masyarakat. Terus yang kedua itu kredit penjual, di mana kredit ini adalah kredit yang diberikan oleh penjual kepada pembeli. Dan jenis kegiatan ini dapat dilihat di pasar grosir. Contohnya seperti kredit yang diberikan oleh supplier kepada distributor ataupun pengecer. Lalu yang ketiga itu adalah kredit pembelian, di mana kredit ini digunakan untuk membeli dengan uang muka di awal, begitu. Jadi sekian presentasi dari saya, dan ada masih 2 jenis kredit lagi yang akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Om Swastiastu. Saya Niketut Mary Andani, NPM 396. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu jenis kredit yang keempat. Jenis kredit yang keempat ada jenis kredit sektor perekonomian. Jenis kredit berdasarkan sektor perekonomian ditujukan untuk meningkatkan produktivitas dan melancarkan ekspor. Adapun jenis-jenis kredit berdasarkan perekonomian, yaitu yang pertama kredit pertanian. Kredit pertanian ini kredit pertanian ini diberikan untuk memperlancar sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Yang kedua ada kredit perindustrian. Kredit perindustrian ini bertujuan untuk mencakup luas usaha atau untuk membuka usaha baru, baik skala kecil, menengah, ataupun besar. Yang ketiga ada kredit pertambangan. Kredit pertambangan ini digunakan untuk pembiayaan pertambangan dalam jangka waktu yang panjang, misalnya pertambangan emas, batu bara, dan minyak bumi. Lalu ada kredit ekspor impor. Kredit jenis ini bertujuan untuk melancarkan kegiatan ekspor impor dan menghasilkan demand yang tinggi. Lalu ada kredit koperasi. Kredit koperasi kredit jenis koperasi diberikan oleh koperasi untuk penggaraan dana bagi anggotanya ataupun masyarakat. Lalu ada kredit profesi. Kredit profesi ini biasanya diberikan kepada para profesi seperti dokter, guru, dan karyawan swasta. Lalu ada kredit perumahan. Kredit perumahan ini dikhususkan untuk pembiayaan pembangunan. Lalu ada kredit dalam bentuk jaminan. Kredit dalam bentuk jaminan dibedakan menjadi 4, yaitu orang, efek, barang, dan dokumen. Lalu ada kredit tingkat ekonomi. Kredit berdasarkan tingkat ekonomi. Kredit ini dibedakan menjadi 2, yaitu tingkat ekonomi golongan lemah. Tingkat ekonomi golongan lemah ini yaitu kredit yang diberikan untuk golongan ekonomi lemah dengan total kekayaan di bawah 600 juta. Dan ada tingkat golongan ekonomi menengah dan konglomerat. Jenis kredit ini diberikan oleh golongan ekonomi menengah dan konglomerat dengan kekayaan di atas 600 juta. Lalu ada yang kedua berdasarkan cara penarikan dan pelunasan. Yang pertama ada rekening koran. Kredit ini memiliki fleksibilitas tinggi dan dapat dilakukan sewaktu-waktu. Cara penarikannya dapat menggunakan cek, giro, atau biliet dalam sistem pelunasan angsuran. Lalu yang kedua ada kredit berjangka. Kredit ini memiliki nilai sesuai
platform yang digunakan dan wajib dilunasi dalam jangka waktu tertentu. Perkenalkan, nama saya Anagung Sugung Alif Dwi Saraswati, NPM 332. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu perhitungan kebutuhan kredit. Yang pertama yaitu kredit modal kerja. Rumusnya yaitu working capital turnover dikali dengan out of pocket expense lalu dikali dengan proyeksi penjualan. Lalu dikurang dengan net working capital akan mendapatkan hasil kebutuhan modal kerja. Dari kebutuhan hasil modal kerja ini dikurang dengan proyeksi utang dagang akan mendapatkan hasil kebutuhan kredit modal kerja. Baik keterangannya yaitu yang pertama, working capital turnover ini didapat dari inventory turnover ditambah dengan receivable turnover. Lalu out of pocket expense-nya itu didapat dari biaya yang benar-benar dikeluarkan melalui rumus HPP ditambah dengan biaya. Lalu selanjutnya yaitu net working capital ini didapat dari aktiva lancar dikurang dengan utang lancar. Selanjutnya itu pertumbuhan penjualan umumnya diproyeksikan X naik sebesar X %. Selanjutnya itu perputaran persediaan atau inventory turnover. Ini didapat dari rumus dalam kurung persediaan barang dagang dibagi dengan harga pokok penjualan lalu dikali dengan hari kerja. Yang selanjutnya yaitu perputaran piutang atau receivable turnover. Ini didapat dari dalam kurung piutang dagang dibagi dengan penjualan lalu dikali dengan hari kerja. Yang selanjutnya yaitu perputaran utang atau debt turnover didapat dari utang dagang dibagi dengan HPP lalu dikali dengan hari kerja. Adapun metode perhitungan bunga terdapat 3 metode, yaitu yang pertama metode efektif. Metode efektif ini menghitung bunga yang harus dibayar setiap bulan atau setiap periode sesuai dengan saldo pokok pinjaman bulan sebelumnya. Adapun rumusnya yaitu bunga sama dengan SP atau saldo pokok pinjaman bulan berikutnya dikali dengan I atau suku bunga per tahun lalu dikali dengan dalam kurung 30 per 360. Lalu untuk metode anuitas menghitung jumlah angsuran pokok dan bunga yang dibayar setiap bulan besarnya itu sama. Untuk rumusnya sama, yaitu bunga sama dengan SP dikali dengan I dikali dengan 30 per 360. Untuk PMT-nya yaitu pembayaran tiap bulan per periode sama dengan PVA atau nilai sekarang anuitas dikali dengan dalam kurung PVIVA atau present value inflation annuity factor. Lalu koma I dikali I atau suku bunga dan dikali dengan jumlah periode. Untuk selanjutnya yaitu metode flat. Metode ini menghitung bunga dengan besaran sama setiap bulan atau periode. Dengan rumusnya bunga sama dengan dalam kurung P atau pokok pinjaman awal dikali dengan I atau suku bunga lalu dikali dengan T jumlah tahun jangka waktu kredit. Adapun untuk contoh perhitungannya yaitu Tuan Gundul mengajukan kredit dengan jangka waktu 24 bulan sebesar 24 juta rupiah dengan bunga 12% per tahun. Tuan Gundul bermaksud melakukan pembayaran pokok pinjaman sebesar 1 juta per bulan sampai lunas. Maka suruhannya yaitu asumsikan suku bunga kredit tidak berubah selama periode kredit berdasarkan yang pertama yaitu menggunakan metode efektif. Untuk bunga efektif bulan pertama yaitu 24 juta dikali dengan 12% dikali dengan 30 per 360 maka mendapatkan hasil 240.000. Dengan angsuran pokok ditambah bunga pada bulan pertama ini yaitu 1 juta rupiah ditambah dengan 240.000 maka mendapatkan hasil 1.240.000 rupiah. Lalu pada bulan berikutnya atau bulan kedua yaitu 23 juta ini didapat karena
Untuk pembayaran pokok pinjamannya itu 1 juta per bulan, maka untuk bulan selanjutnya yang harus dibayar yaitu sejumlah 23 juta dikali dengan 12% dikali dengan 30 per 360 akan mendapatkan hasil 230.000. Untuk angsuran pokok ditambah bunga bulan kedua ini yaitu 1 juta ditambah dengan 230.000 mendapatkan hasil 1.230.000. Yang kedua yaitu metode anuitas. Untuk metode anuitas ini PMT-nya yaitu 24 juta per 21,2434 mendapatkan hasil 1.129.763 rupiah. Dengan bunga anuitas bulan pertamanya yaitu 24 juta dikali dengan 12% dikali dengan 30 per 360 mendapatkan hasil 240.000. Untuk angsuran pokok ditambah dengan bunga bulan pertama ini yaitu 889.763 untuk angsuran pokoknya didapat dari PMT dikurang dengan bunga anuitas bulan pertama. Lalu ditambah dengan bunga bulan pertama yaitu 240.000 menghasilkan 1.129.763. Hal ini hasilnya sama dengan PMT. Lalu pada bulan kedua bunga anuitasnya yaitu 22.870.237. Saldo ini didapat dari saldo pinjaman dikurang dengan angsuran pokok ditambah bunga bulan pertama. Lalu dikali dengan 12% dikali dengan 30 per 360 maka akan mendapatkan hasil 228.702 rupiah. Untuk angsuran pokok ditambah bunga bulan keduanya yaitu 961 rupiah ditambah dengan 228.702 mendapatkan hasil 1.129.763. Lalu untuk schedule pembayaran metode anuitasnya dapat dilihat dari tabel berikut yaitu bulan ke-0 saldonya yaitu 24 juta dan untuk bulan kedua saldonya menjadi 22.870.237 rupiah. Untuk bunga anuitasnya yaitu 240.000. Untuk angsuran pokoknya sejumlah 889.763 rupiah dan total angsurannya adalah 1.129.763 rupiah. Dan untuk bulan kedua saldonya menjadi 21.740.474 dan untuk bunga anuitasnya yaitu 228.702 rupiah dan angsuran pokoknya 901.061 rupiah dan total angsurannya menjadi 1.129.763 rupiah. Dan metode selanjutnya yaitu metode flat. Untuk bunga per bulannya yaitu 24 juta rupiah dikali dengan 12% dikali dengan 2 karena masa jangka waktunya yaitu 24 bulan dan dibagi dengan 24 mendapatkan hasil 240.000. Untuk angsuran pokok ditambah bunga bulan pertama ini yaitu 1 juta ditambah dengan 240.000 rupiah mendapatkan hasil 1.240.000 rupiah. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ketut Yoga Prayatnya dengan NPM 063 dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai analisis kredit. Analisis kredit adalah suatu penilaian terhadap perusahaan atau perseorangan yang mengajukan kredit apakah pihak debitur bisa menerima pinjaman tersebut. Tugas-tugas dari analisis kredit. Yang pertama, menganalisis data pinjaman untuk menentukan tingkat risiko yang berkaitan dengan kemampuan kreditur membayar kewajibannya. Lalu yang kedua, membuat perbandingan keuangan untuk mengevaluasi keadaan keuangan klien. Yang ketiga, berkonsultasi dengan klien mengenai keluhan mereka dan memberi solusi. Yang keempat, menyiapkan laporan keuangan termasuk tingkat risiko perpanjangan kredit. Yang terakhir, membandingkan catatan likuiditas, profitabilitas, dan kredit perusahaan yang sedang dievaluasi. Lalu,
Pertimbangan yang dilakukan oleh analisis kredit. Yang pertama, keamanan kredit, yaitu meyakini bahwa kredit tersebut bisa dilunasi. Yang kedua, terarahnya tujuan penggunaan kredit. Dan yang terakhir, menguntungkan bagi kedua belah pihak agar perusahaan dapat berkembang dengan pesat. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Nika Denevri Antari, NPM 18331211260. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tentang fungsi analisis kredit. Yang pertama, sebagai dasar bagi bank dalam menentukan tingkat suku bunga kredit dan jaminan yang disyaratkan untuk dipenuhi nasabah. Yang kedua, syarat untuk pengendalian risiko yang akan dihadapi bank. Yang ketiga, syarat kredit dan sarana untuk struktur, jumlah kredit, jangka waktu kredit, sifat kredit, tujuan kredit. Yang keempat, sebagai bahan pertimbangan pimpinan direksi bank dalam proses pengambilan keputusan. Yang kelima, sebagai alat informasi yang diperlukan untuk evaluasi kredit. Selanjutnya, prinsip 5C analisis kredit. Analisis kredit memiliki prinsip 5C yang sangat penting untuk dipenuhi calon debitur agar pengajuan kreditnya disetujui. Bahkan prinsip 5C ini tingkatannya jauh lebih penting daripada prinsip 5C yang sudah dijelaskan sebelumnya. Adapun prinsip 5C dari analisis kredit yaitu yang pertama, kolateral atau agunan. Agunan atau jaminan harus dimiliki oleh calon debitur sebelum mengajukan pinjaman ke sebuah bank. Jenis agunan yang digunakan oleh debitur ini juga menjadi penilaian oleh analisis kredit. Biasanya analisis kredit akan mengamati apakah jenis agunan yang ditawarkan sesuai dengan jumlah pinjaman yang diajukan. Yang kedua, condition atau kondisi. Kondisi perekonomian yang dimiliki oleh sebuah perusahaan yang mengajukan pinjaman bisa menjadi penentu apakah pengajuan kredit disetujui atau ditolak. Hal ini juga berlaku pada debitur perseorangan. Yang ketiga, kapital atau modal. Jika seorang debitur meminjam uang untuk dijadikan modal, maka analisis kredit akan menilai apakah jenis usaha yang akan dibukanya. Yang keempat, capacity atau kapasitas. Ketika Anda mengajukan pinjaman dengan jumlah uang yang cukup besar, maka analisis kredit akan menilai apakah kapasitas Anda mampu melunasinya. Yang kelima dan yang terakhir, karakter atau karakter. Karakter debitur yang paling menentukan apakah kredit bisa disetujui atau tidak.